Shalom, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat dan diberkati pasti. Oke, nama saya Sis Joanna. Saya berasal daripada Sabah. Sekarang saya sedang bekerja di Putrajaya. Dan hari ini saya ingin berkongsi dengan adik-adik semua tentang pengalaman saya dan bagaimana Tuhan memberkati hidup saya sehingga hari ini, dan saya mau mengongsikan semua ini kepada adik-adik. Oke, saya mau mengongsikan satu firman Tuhan yang ada banyak versinya, tetapi saya memilih versi yang biasa dipakai ini, yaitu di dalam Matius 6 ayat 33 hingga 34. Berbunyi demikian, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. So, mengapa saya ingin memetik ataupun mengongsikan firman ini? Sebab Anda adalah student, Anda adalah belia yang dalam usia yang muda. Dan saya berfikir dari usia yang muda inilah kamu harus belajar untuk mempunyai fokus yang benar, fokus di dalam Yesus Kristus. Saya berada di mana saya berada sekarang ini bukan sesuatu yang kita cakap petik jari saja macam tu, tetapi ada jatuh dan juga ada bangunnya. Tetapi kita harus lebih banyak bangun daripada jatuh. Apabila saya jatuh, yang selalu menjadi kekuatan saya adalah firman Tuhan. Dan yang selalu Roh Kudus selalu ingatkan kepada saya untuk senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan, mencari kerajaan Allah siang dan malam. Apabila kita mencari kerajaan Allah siang dan malam, lebih-lebih lagi sebagai anak muda, kita akan mempunyai satu energi yang luar biasa. Dan energi yang luar biasa ini Tuhan akan transformasikan menjadi satu asas yang kuat dari segi mental, dari segi fizikal kita, emosional kita, dan juga spiritual kita. Jadi adik-adik, kita akan pasti dapat mendengar suara Tuhan, bicara Tuhan tentang pengertian, tentang pengetahuan, ya, bukan saja pengetahuan dalam pelajaran, dalam kehidupan, tentang hubungan sesama manusia, tentang psikologi, tentang apa saja yang Anda ingin tahu. Tetapi Anda akan mempunyai pertemuan-pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan Bapa di syurga jikalau Anda mempunyai fokus yang baik. Bagaimana mempunyai fokus yang baik untuk mencari kerajaan Allah? Amsal 2 ayat 3 mengatakan, ya, mohonlah dengan bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, supaya mendapat pengetahuan, dan mintalah pengertian. Barulah kamu akan tahu maknanya takut kepada Tuhan, dan kamu akan mendapat pengetahuan tentang Allah. Dalam kehidupan kita, yang utama sekali adalah hubungan kita dengan Allah. Apabila hubungan kita dengan Allah adalah benar, ya, apabila hubungan kita dengan Allah adalah kudus, apabila hubungan kita dengan Allah Bapa yang di surga adalah dekat, ya, Tuhan akan memberkati hidup kita, ya. Jadi kita mesti memahami caranya Tuhan dari sudut pandangannya Tuhan, bukan sudut pandangannya manusia. Ini sesuatu yang dipraktikkan, ya. Ini sesuatu yang kita harus belajar. Sebab itu kita ada jatuh dan bangun. Tapi saya mau adik-adik supaya mempunyai fokus yang baik. So, saya bukanlah seorang yang pintar, saya bukan seorang yang mempunyai kemahiran yang
special kah, luar biasa kah, tetapi boleh dikatakan saya mempunyai satu sikap yang saya didik dalam diri saya, yaitu never give up, tidak pernah berputus asa. Ini sangat penting buat saya karena manusia kalau dia yang saya belajar, manusia kalau dia tidak mempunyai satu aiming, ya, satu visi, ya, dia akan mudah side track, off track, dia akan mudah lupa, ya, apa tujuan hidup dia. Jadi tujuan hidup saya adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan, ya. Tujuan hidup saya adalah untuk menjadi berkat bagi setiap orang, ya. Tetapi saya saya mempunyai keyakinan yang lemah, ya. Saya mempunyai keyakinan, tapi keyakinan saya lemah. Jadi saya harus change mindset saya harus change attitude saya harus change habit saya. Yang menolong saya untuk melalui change ini adalah Roh Kudus. Letakkan diri kamu dalam support system yang betul. Letakkan diri kamu dalam community yang betul. Letakkan diri kamu di dalam ruang lingkup cara berfikirnya Tuhan. Kasihilah sesama manusia. Itu penting. Kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu, baru lagi kita tahu bagaimana mau mengasihi orang di sekitar kita. Ya, bila kita mempunyai kasih, kita juga tidak akan mudah berputus asa. Karena kita senantiasa mau menjadi seperti Bapa kita, memberikan kasih, memberikan inspirasi, memberikan dedikasi kita sungguh-sungguh dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi saya mau mengajak adik-adik semua, ya, untuk terus melakukan yang terbaik, ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan secara harmonis, secara detail, secara hormat. Lakukanlah dengan ada pikiran yang mau memberikan yang terbaik untuk setiap orang, untuk di mana saja kamu diletakkan, ya. Karena disitulah kamu akan menjadi terang yang benar kepada setiap orang yang Tuhan temukan kepada kamu. Dan jikalau pada hari ini, pada saat ini kamu berada di dalam keadaan dan situasi yang sangat sukar dalam hidup kamu, yakinlah bahwa Tuhan Allah memandang kamu. Yakinlah bahwa Tuhan Allah, ya, Bapa yang di surga, mengasihi kamu. Yesus Kristus meninggalkan tahtanya yang di surga agar dia bisa turun ke dunia yang hina bersama-sama dengan kita, makhluk ciptaannya, dan dia mengorbankan dirinya di kayu salib agar apa jua yang kita alami sekarang ini tidak mustahil untuk kita keluar daripada masalah, daripada challenge, daripada sesuatu yang berat dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face towards you